Sintayong panggil 25 pemain ke timnas Indonesia, termasuk 9 pemain abroad jelang hadapi Brunei Darussalam. Timnas Indonesia U17 raih kemenangan perdana di Jerman dalam tajuk laga uji coba. Media Malaysia bilang begini soal naturalisasi Chai Itzes. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong memanggil 25 pemain untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk yang berkompetisi di luar negeri. Total ada 9 pemain abroad yang dipanggil. Kesembilannya yaitu Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Sandy Wells, Marcelino Ferdinand, dan Sen Patinama. Sedangkan gelandang Jong Utrecht yakni Vargener tidak diikut sertakan. Ia tak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Sementara itu, 16 pemain lainnya yang dipanggil untuk laga kontra Brunei Darussalam berasal dari klub BRI Liga 1 2023-2024. Persib Bandung menjadi tim yang paling banyak menyumbang personelnya. Total ada 3 penggawa Maung Bandung yang dipanggil. Ketiganya yaitu Edo Febriansyah, Mark Klok, dan Rahmat Irianto. Kemudian sisanya berasal dari Dewa United, Persikabo 1973, Borneo FC, PSM Makassar, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, Persis Solo, dan Arema FC. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan berlangsung 2 kali. Leg pertama akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023. Sementara itu, leg kedua bakal dihelat pada tanggal 17 Oktober 2023 di kandang Brunei Darussalam. Duel tersebut bakal dimainkan di Hasan Al-Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan. Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan di Jerman usai mengalahkan SC Paderborn pada Senin 2 Oktober 2023. Timnas Indonesia U17 mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0. Gol tunggal dicetak oleh Nabil Asyuro saat pertandingan baru memasuki menit ketiga. Kemenangan di laga lawan Paderborn ini merupakan kemenangan perdana dalam rangkaian uji coba yang disusun Timnas Indonesia U17 di Jerman. Sebelumnya, di laga perdana, Timnas Indonesia U17 kalah dengan skor 0-1 dalam duel lawan TSV Meerbusch. Seusai pertandingan, Nabil Asyuro mengaku gembira dengan keberhasilan mencetak gol di laga tersebut. Sangat senang dan bersyukur bisa cetak gol kembali, karena sudah lama tidak mencetak gol untuk timnas, ujar Nabil Asyuro seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Walaupun sukses meraih kemenangan perdana, Nabil menilai masih banyak hal yang perlu terus diperbaiki dari penampilan Timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan ini. Masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki, seperti komunikasi, chemistry, belum padu. Dari belakang juga masih kurang, kata Nabil Asyuro. Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Tentu mari kita doakan semoga Timnas Indonesia U17 bisa tampil apik di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di tanah air. Tentu harapannya semoga Timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup dan bisa tembus ke babak 16 besar bahkan semifinal. Kabar proses naturalisasi Chai Itzes ke Timnas Indonesia asuhan Sintayong sampai menjadi sebuah berita hangat di media Malaysia, yakni Makan Bola. Naturalisasi Chai Itzes sendiri akhir-akhir ini memang sedang mendapatkan sorotan publik. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 23 tahun ini memiliki pengalaman yang sudah tak perlu diragukan lagi. Kini, Chai Itzes sedang bermain sebagai pemain andalan klub Serie B Liga Italia, yakni Venezia. Penampilannya yang gemilang bersama dengan Venezia membuat namanya masuk ke dalam bidikan Sintayong
untuk segera dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Berposisi sebagai bek tengah, Jai Idzes selalu bermain penuh selama 90 menit dalam 8 kali pertandingan Venezia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi Jai Idzes kini sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu artinya, proses berkas-berkas untuk naturalisasi Jai Idzes di Kedutaan Besar Belanda sudah rampung. Media Malaysia Makan Bola ikut menyoroti proses naturalisasi Jai Idzes ke timnas Indonesia. Makan Bola menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa Jai Idzes memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Kedatangan Jai Idzes juga sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena pemain tersebut punya pengalaman hebat di Venezia. Yang tak kalah menarik, pada bagian judul artikel, Makan Bola menyebutkan Jai Idzes sebagai banteng kebal Belanda. Artinya, kemampuan pertahanan Jai Idzes sudah tidak perlu diragukan lagi, karena media Malaysia pun ikut menyebut demikian. Kedatangan Jai Idzes bisa memperkuat tembok pertahanan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan akan membuat skuad Garuda berjaya di ajang Piala Asia 2023 nanti yang berlangsung di Qatar. Mari kita doakan semoga Jai Idzes bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sehingga skuad Garuda bisa menghadapi lawan-lawannya seperti Jepang, Irak, hingga Vietnam, yang mana timnas Indonesia bergabung dengan 3 negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sangat mengharapkan timnas Indonesia bisa tampil apik di ajang Piala Asia 2023. Dengan harapan, timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang, Irak, hingga Vietnam. Apalagi nanti bisa ditambah oleh Jai Idzes, maka kepercayaan diri timnas Indonesia pasti akan meningkat. Tentu mari kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia dan juga Jai Idzes.